Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya dimanapun. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, saya membuat video ini untuk keperluan pengerjaan tugas 1 ya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer ya. STSI, pemrograman komputer. Dalam tugas 1 ini kita diberikan tugas terkait dengan algoritma dan dunia pemrograman komputer ya. Dari soal ini ya bisa kita bacakan terlebih dahulu sebelum kita membahas jawaban dari soal tersebut ya. Baik, mohon izin untuk Bapak dosen atau Ibu dosen yang saya hormati ya. Dalam tugas 1 ini kita diberikan pertanyaan seperti ini ya. Ada 2 soal ya. Jadi yang pertama itu kita disuruh buat rangkuman yang bahan dan materi itu tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibagi pada Microsoft Word untuk minimal daftar minimal 5 ya. Daftar pustaka minimal 5. Kemudian berikan sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini ya. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software ya. Kemudian untuk soal yang kedua itu kita disuruh membuat algoritma dalam bentuk flowchart atau postcode ya. Kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, kemudian jika golongan B dengan gaji 6.500.000 dan golongan C ya dengan gaji 9,5 juta ya atau 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nomor 1, jika karyawan lembur 1 jam maka gajinya lembur 30% dari gaji pokok ya. Jika karyawan lembur 2 jam maka gaji lemburnya ditambahin sebesar 32% dari gaji pokok tersebut. Kemudian jika karyawan tersebut lembur 3 jam maka gaji lemburnya bertambah 34% dari gaji pokok. Kemudian jika karyawan lembur 4 jam maka gaji lemburnya bertambah 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam maka gaji lemburnya bertambah 38% dari gaji pokok. Inputan pada forkot dan pustukot adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan plus jam lembur. Jadi kita disuruh membuat flowchart ya atau bagan-bagan gitu ya dari yang kalau yang di softwarenya membuat bagan-bagan gitu ya. Di sini kita akan mencoba dan membuat pseudocode ya atau program di terminal ya, membuat kode. Ini sudah saya siapkan semuanya. Dari soal tersebut ini ya jawaban saya sudah saya kerjakan ya. Ingin mempresentasikan dari tugas saya yang telah saya kerjakan. Oke, saya sudah kerjakan dari soal nomor 1. Ini kita disuruh membuat algoritma tentang komputer ya. Apa itu algoritma gitu ya. Ini kurang lebihnya seperti ini, silahkan teman bisa baca ya. Kemudian terus pemain penting algoritma pemrograman, terus pemrograman komputer, desain, merancang program, teman saya bisa baca ya. Pengantar Java. Nah, Java itu sejarahnya seperti apa dari Java 1 sampai Java sampai saat ini ya. Kemudian terus kesimpulan juga ada. Udah ada semua ya. Kemudian flowchart ya. Flowchart juga sudah saya buat. Ini bentuk gambarannya ya. Kemudian di sini saya tampilkan juga kodenya, kode program yang sudah saya lampirkan ya. Ini kode program. Kemudian pustukot juga sudah saya buatkan ya di sini. Ini hasil dari pengerjaan.
Kemudian kodenya sudah selesai, daftar pustakanya udah ada 5 ya, jadi udah aman ya, sesuai dengan perintah. Oke baik, langsung saja kita buktikan ya flowcard dari yang flowcard dari buatan saya yang sudah dibuat ya. Caranya kita langsung saja ke terminal ya. Ke terminalnya di mana ini? Terminal di VS Code. Kita pakai VS Code ya. Ini mohon maaf sudah ada kodenya ya, karena sudah pernah digunakan. Tapi nanti kita hapus dulu ya. Untuk flowcardnya kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, caranya gimana ya? Kita hapus semuanya. Oke, udah kosong ya. Oke, kita kembali ke lembar tugas, lembar jawaban tugas ya. Ini kode ini saya akan membuktikan apakah benar bisa dimunculkan pada terminal atau tidak ya. Di sini kita coba salin ya dari kode tersebut sesuai dengan soal yang telah diberikan ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke VS Code ya. Di sini VS Code, ya saya menggunakan untuk flowchart menggunakan Draw.io ya, Draw.io. Teman-teman bisa unduh untuk ekstensinya, saya pakai di sini ya, Draw.io ya, yang paling atas ini. Teman-teman tinggal install aja, kemudian tautkan ya apa digunakan ya, aktifkan untuk membuat file flowchart tersebut ya teman-teman. Kembali lagi kita coba. Nah, ketika sudah install ekstensinya ya untuk membuat flowchart di Draw.io ya, ini saya pergi ke sini ya, ada plus, ada lubang plus, kemudian di sini ada advanced teman-teman, klik yang mermaid ya. Di sini kita hapus semuanya, kemudian salinan yang dari tadi ya, yang dari lembar jawaban tugas tadi ya, kita copy kode yang sudah kita buat ya di sini, kemudian paste ya. Nah, sini sudah muncul ya, jadi kode yang sudah kita buat ini sesuai dengan soal yang sudah diberikan ya. Kemudian kita klik insert. Nah, kita langsung muncul ya teman-teman, ini langsung muncul ya, jadi nggak perlu ribet-ribet kita satu-satu ya bikin, tapi bisa juga dibikin satu manual kemudian kita jadikan kode ya, itu kayaknya bisa juga ya. Jadi kita lebih mudah, kita bisa cek lagi ya dari atas, bisa terlihat mulai input golongan, jam dan lembur golongan ya. Ini gaji pokoknya 5 juta, 6 juta, 5 juta, kemudian jam lembur ya, masuk jam lembur 30%, 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Nah, ini nambahnya 30%, 30%, 34% dan seterusnya ya. Kemudian total sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, tampilan total penghasilan dan selesai ya. Jadi kurang lebih sepertinya untuk gambaran flowchartnya dari tugas yang telah diberikan ya. Kemudian untuk pseudocode-nya kita coba juga ya, untuk kodenya apakah bisa berfungsi apa tidak ya. Kita langsung saja salin ya dari kode pseudocode-nya. Ini kodenya ya. Kemudian kita pergi ke VS Code juga ya. Nah, di VS Code ini saya tidak lupa ya untuk mendownload ekstensinya ya, karena kita kan ini ya, ini kan pseudocode ya. Nah, pseudocode ini kita bisa cari di sini, pakainya Python ya, saya pakainya Python, ekstensinya pakai Python ya, di sini bisa ya. Nah, kalau sudah muncul, teman-teman tinggal install saja, kemudian ditautkan ya untuk bisa kita langsung gunakan. Oke, langsung saja kita
pergi ke berikutnya ya. Ini saya sudah buatkan filenya bekas dari tugas itu ya. Di sini hanya untuk membuktikan ya, apakah kodenya ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik atau tidak ya. Kita dari kode yang sudah kita salin tadi ya, kita di sini kita klik, kemudian kita jalankan ya atau run di sini ya. Nah, di sini terlihat ya di bawah ini ya. Mohon maaf, di bawah ini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Bawah ini, aduh, mau gede ya. Alah, sini ya. Alah, salah. Pokoknya di sini ya, di bawah sini nggak kelihatan teman-teman, saya rekam layarnya ya. Di bawah sini kita nulis angka ya, nulis angka semisal A. A itu termasuk golongan golongan A ya. Golongan A itu gaji 5 juta, kemudian kita klik ya jam lemburnya itu semisal 3 jam, kemudian otomatis akan keluar hasil dari upahnya, gaji pokok dengan gaji lembur ya, dan total penghasilannya adalah 5.700.000. Jadi kita dengan menggunakan kode tersebut kita akan otomatisasi langsung seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, dan hasilnya bisa dijalankan kode tersebut ya. Oke, mungkin segitu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi atau membawakan materi ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk Bapak sesuai dari putusan, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Muhammad Maulana dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Mohon maaf diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.